Assalamualaikum sahabat Jurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Kita akan ngelanjutin bab yang kemarin. Sekarang kita sampai bab 13. Pada bab 13 ini, ada yang akan terjadi pada Nisa. Apa yang akan terjadi pada sahabat terbaik Aneh? Mari kita simak bersama. Abi, Ustazah, terima kasih sudah menerima kami dengan sangat baik. Semoga semua buku-buku ini dapat bermanfaat untuk para santri di sini, dan insya Allah jadi amal jariah, ucap Nisa mewakili perusahaan tempatnya bekerja sambil menyerahkan beberapa kardus yang berisi buku-buku Islami. Sama-sama Mbak Nisa, kami juga sangat berterima kasih dan juga sangat bersyukur sekali atas pemberian buku-buku ini. Semoga bisa bermanfaat dan pastinya para santri akan senang membacanya. Sambut Abi dengan rasa syukur. Abi, boleh saya izin untuk berkeliling di sini? Sepertinya suasananya tenang dan menyenangkan. Sela Aneh sebelum Nisa berpamitan untuk pulang. Oh, tentu saja boleh. Biar Ustazah Salwa yang menemani Mbak Aneh dan Mbak Nisa ya, kata Abi sambil menunjuk Ustazah yang ikut duduk mendampingi mereka. Aneh dan Nisa mengangguk. Ayo, mari, ajak Ustazah Salwa seraya beranjak dari tempatnya duduk. Ustazah Salwa mengajak mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari tempat mereka tidur, tempat kumpul waktu makan, dan tempat untuk setor hafalan yang diwajibkan. Sambil berjalan, Aneh selalu mengulas senyum indah, betapa ia merasakan ketenangan dalam jiwanya, bahkan ia sempat membatin, seandainya dia memiliki kesempatan untuk bisa bergabung bersama para tahfizah, alangkah sangat beruntungnya ia. Merasakan kedamaian hidup, jiwa yang tenang, bahkan bisa lebih mendekatkan diri pada Sang Halik. Ternyata Nisa memperhatikan sahabatnya, sambil berjalan mendengarkan penjelasan dari Ustazah Salwa. Ustazah Salwa adalah koordinator untuk santriwati. Ia sudah lama mengabdikan dirinya di sekolah tahfiz yang didirikan oleh Abi. Perempuan muda, cantik, lembut dan jujur, yang selalu setia membersamai perkembangan sekolah tahfiz dari tahun ke tahun, sehingga wajar jika dia diangkat sebagai orang kepercayaan Abi. Abi pernah berniat untuk menjadikannya menantu, namun justru karena hal itu Abi jadi berjarak dengan anak satu-satunya yang diharapkan akan menjadi penerusnya kelak. Sebab itu pula, tanpa disengaja Ustazah Salwa mendengar ketika Abi mengutarakan keinginannya pada sang putra. Abi ingin kamu segera menikah. Abi rasa Salwa pantas untuk menjadi menantu Abi. Dia baik, soleh, sabar, dan satu lagi, dia juga cantik. Bukankah itu sudah cukup sempurna untuk menjadi istri kamu? Ujar Abi. Namun, sang putra membantahnya. Dengan alasan dia tidak mencintainya, dan biarkan Allah yang mempertemukan dia dengan jodohnya. Akhirnya, Abi pun pasrah, ikut apa keputusan anaknya. Tapi sejak saat itu, Ustazah Salwa menaruh harapan penuh pada anak tunggal Abi. Ia masih menanti dengan sabar, bahwa cinta itu akan hadir seiring dengan berjalannya waktu. Dia sangat yakin, sesuatu itu akan indah pada waktunya. Belum lagi selesai mereka berkeliling, Nisa mengajak Aneh pulang.
setelah dia mendapat telepon dari atasannya. Akhirnya, mereka berpamitan pada Ustazah dan Abi. Abi, akhirnya kami harus pamitan juga. Terima kasih, sudah diizinkan untuk dapat menikmati suasana yang sangat menenangkan, meskipun hanya sejenak. Tapi alhamdulillah, ini akan jadi pengalaman terindah buat saya, ucap Ane penuh haru. Lain waktu, jangan bosan untuk main ke sini. Pintu rumah ini akan selalu terbuka lebar untuk kalian dan bagi siapa saja yang ingin belajar, ungkap Abi dengan senyum ikhlas. Iya Mbak, jangan pernah bosan, kalau ada waktu, silahkan mampir ke sini, timpal Ustazah Salwa. Kini Ane dan Tasya berpamitan, dan langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh Nisa. Keduanya tampak begitu bahagia. Satu tugas Nisa selesai. Di samping dia juga dapat membantu menghibur sahabatnya yang sedang gundah gulana. Di tengah perjalanan, Nisa berkata pada Ane, "Ne, kamu mau kan ikut ke kantorku?" "Untuk apa aku ikut Sa?" "Ya setidaknya, bos aku akan mengenal kamu juga. Kan kamu sudah ikut bantuin pekerjaan kami," terang Nisa membujuk. "Aku ikhlas kok Sa. Bahkan aku sangat bersyukur diberi kesempatan seperti ini. Mungkin, jika aku tidak berteman sama kamu, belum tentu aku ikut dalam kegiatan seperti ini," tutur Ane dengan senyum bahagia. "Alhamdulillah, ternyata aku bermanfaat juga ya," ucap Nisa seloroh. Ane pun tersenyum sempurna. "Sa, nanti aku turun di masjid depan itu ya," pinta Ane sambil menunjukkan masjidnya. "Kamu mau ngapain turun di masjid itu Ane?" "Nggak apa-apa juga kan, sambil nunggu waktu asyar," cetus Ane. "Masih lama Aneku sayang, atau kamu mau bantuin kenaziran bersih-bersih masjid sebelum sholat?" "Jangan becanda deh Ne," tandas Nisa. "Pokoknya, kamu ikut sama aku, nggak boleh nolak," tegas Nisa tanpa memberi kesempatan pada Ane untuk menolak. Akhirnya, Ane pun mengikuti apa yang dikatakan Nisa. Dia ikut kemanapun Nisa pergi. Begitu sampai di parkiran kantor, Nisa langsung turun dari mobil, dan sedikit berjalan dengan terburu-buru, karena bosnya sudah menunggu sejak tadi. Ane hanya mengekori Nisa perlahan dari belakang. Dia tidak ingin mengganggu pekerjaan sahabatnya. Ane memilih duduk di lobi tunggu saat Nisa menemui atasannya di ruangannya. Nisa dimintai laporan kunjungannya dan bukti kerjanya. Nisa pun memberikan laporannya, beserta beberapa foto sebagai bukti dia telah selesai melakukan pekerjaannya. Atasannya melihat dokumen yang diberikan oleh Nisa. Satu persatu dibaca dan dilihat hasil dokumentasinya. Sejenak tangan atasannya berhenti saat melihat foto-foto yang diserahkan Nisa. "Nis, siapa wanita yang di sebelah kamu itu?" selidik sang atasan sambil menunjuk ke Ane, karena ia merasa pernah melihatnya. "Oh, dia adalah sahabat saya Pak." "Memangnya kenapa Pak?" tanya Nisa penasaran. Fadli, atasan Nisa hanya tersenyum penuh makna, membuat Nisa semakin penasaran. Ternyata dunia ini kecil ya. Akhirnya aku bisa bertemu dengan gadis baik ini lagi, gumam Fadli dalam hatinya seraya memandangi foto-foto dokumen pemberian Nisa. Nisa pun tidak berani menanyakannya lebih jauh. Dia hanya mengubur rasa penasarannya dalam-dalam, lalu beranjak dari tempatnya duduk dan melangkahkan kaki keluar meninggalkan atasannya. Sambil berjalan menggerutu, Nisa sesekali melinggupkan kepalanya sambil mencari keberadaan Ane yang ia tinggalkan saat berjalan tadi.
Ada apa dengan Pak Fadli ya? Apa dia mengenal Ane? Nah, sekarang Ane nih yang entah di mana, racau Nisa dalam batinnya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata Ane sudah menunggu Nisa di luar kantor. Dia lebih memilih duduk di bawah pohon yang teduh sambil memperbanyak hafalannya. Nisa langsung berjalan cepat menemui Ane. Ya Allah nih, ternyata kamu di sini. Kenapa nggak bilang sih? Aku tuh keliling kantor lo buat nyariin kamu, keluh Nisa dengan nafas terengah-engah. Ya ampun Sa, maafin aku. Tadinya aku sudah menunggu kamu di lobi, cuma aku jenuh. Jadi aku putuskan untuk keluar, dan aku rasa lebih nyaman di sini. Anginnya lebih kencang, sahut Ane memohon maaf pada Nisa. Nisa yang mengambil posisi duduk di sebelah Ane, dengan semangat menceritakan kejadiannya di ruangan Pak Fadli tadi. Nih, kamu tahu nggak? Ane langsung menggelengkan kepalanya dengan senyum geli melihat ekspresi Nisa. Nisa pun langsung menghempaskan nafasnya. Apa yang tidak ku ketahui? Tadi, sewaktu aku memberikan dokumen laporan kunjungan kita tadi, Pak Fadli menanyakan kamu, ini siapa Sa? Tanya Pak Fadli kepadaku. Lalu, tanya Ane yang sudah mulai penasaran. Nah itu dia, setelah aku jawab kamu adalah sahabatku, dia hanya diam memandangi setiap foto itu sambil tersenyum. Aneh kan? Atau jangan-jangan, kalian sudah saling kenal, terka Nisa menduga-duga. Aku tidak kenal sama atasan kamu Sa, tampik Ane karena dia sungguh tidak mengenal siapa Fadli, saat Nisa menunjukkan fotonya kepada Ane. Atau, jangan-jangan dia adalah pengagum rahasia kamu. Ngacok kamu Sa, aku ini siapa? Bisa-bisanya kamu bercanda di siang bolong gini, sahut Ane seraya tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, terdengar suara alarm azan di handphone Ane. Ane segera mematikannya dan pergi bersama Nisa mencari masjid terdekat. Ya sudah kalau begitu, sekarang kita sholat asyar, karena Allah telah memanggil. Keduanya masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan teka-teki yang masih menghantui pikiran mereka masing-masing. Apakah teka-teki itu akan terjawab, dan apakah benar tebakan Nisa kalau atasannya itu adalah pengagum rahasia Ane, atau malah sebaliknya, atasannya itu menjadi pengagum rahasia Nisa? Nantikan jawabannya pada bab selanjutnya, di Yurihan Author Channel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sampai jumpa, Assalamualaikum.